Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Rohmawati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ceknan, Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama Ibu Sumari, rekan saya, yaitu dari guru mapel, bukan guru mapel tetapi mohon maaf, tapi dari guru BK. Beliau juga mengajar di SMA Negeri 1 Ceknan. Gitu nggih Bu? Gitu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Rahma. Di sini seperti apa yang sudah kita rencanakan kemarin, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Mari. Jadi nanti saya akan membersamai Bu Mari di kelas. Apakah Bu Mari sudah mempersiapkan semuanya untuk kegiatan hari ini? Insya Allah sudah Bu. Alhamdulillah sudah siap ya Bu ya. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya terlebih dahulu berkaitan apa yang nantinya Ibu persiapkan? Silakan Bu. Yang pertama berkaitan mengenai tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran supervisi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang untuk saya terapkan di bimbingan klasikal di sini, peserta didik dapat merencanakan dan menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi setelah lulus dari SMA. Nah, berarti kalau tujuan pembelajaran Ibu Mari tadi seperti itu atau yang seperti yang Ibu sampaikan, apa yang ingin dikembangkan untuk murid-murid Ibu Mari sendiri? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah siswa dapat merencanakan pilihan program studi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan siswa dapat menentukan pilihan alternatif apa saja untuk rencana pilihan program studi lanjutan setelah lulus dari SMA nantinya. Dengan seperti itu nanti siswa dapat termotivasi untuk dapat meningkatkan motivasi belajar agar dapat menggapai apa yang dia cita-citakan nanti setelah lulus dari SMA. Jadi nantinya Bu Mari ingin mengembangkan murid agar dapat merencanakan pilihan program studi, itu yang pertama, sesuai bakat dan minat dan kemampuan siswa. Siswa mendapatkan pilihan alternatif untuk merencanakan pilihan program studi di perguruan tinggi dengan sudah mempunyai rencana tersebut ya Bu ya. Dan akhirnya anak-anak dapat termotivasi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, di sini nanti untuk mencapai perkembangan murid tersebut, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Mari apa? Untuk strategi yang saya gunakan di sini nanti saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dan saya juga menyusun modul ajar yang berdiferensiasi dan menggunakan KSE dalam pembelajaran. Jadi nanti pengelompokan murid berdasarkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Iya, Bu. Ya. Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Baiklah, untuk pembelajaran pada siang hari ini ya kita akan membahas tentang pilihan program studi di perguruan tinggi ya. Di sini sebelum kita membahas ke selanjutnya kita harus tahu tujuan dari bimbingan klasikal pada siang hari ini. Yang pertama, tujuannya di sini anak-anak dapat menyimpulkan pengertian dari program studi dan fakultas yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua, di sini anak-anak ya peserta didik dapat menganalisis ya, menganalisis faktor-faktor untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Yang ketiga,
peserta didik dapat menentukan ya cara memilih program studi di perguruan tinggi. Yang keempat, di sini anak-anak nanti membuat desain ya menggunakan aplikasi Canva dengan apa ini? Membuat poster ya, merencanakan pilihan program studi yang diambil sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Itu. Kelihatannya kok pada lemes semua, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Berdiri biar semangat. Ayo, ice breaking kita ya. Judulnya itu nanti adalah tepuk sukses memilih program studi di perguruan tinggi ya. Mulai 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, Tepuk tangan. kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. kalau kau mau sukses harus tahu. Kalau kau mau sukses harus tahu Bakat minatmu apa? studi di mana. Kalau kau mau sukses harus tahu. Sukses, sukses. Yes. Manja. Jaya. Ya, sudah. Sudah ya, sudah semangat semua, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya. Untuk pertemuan kemarin ya, anak-anak sudah membahas tentang jenis-jenis perguruan tinggi. Ya, untuk pertemuan ini nanti dilanjutkan dengan pilihan program studi di perguruan tinggi ya. Nanti dalam pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran project based learning. Anak-anak sudah tahu metode pembelajaran project based learning itu seperti apa? Belum ya. Metode pembelajaran project based learning di sini adalah metode pembelajaran inovatif. Ya, di sini anak-anak bisa membuat karya ya, sebuah project. Nanti projectnya berbentuk poster ya, seperti itu. Langkah-langkahnya ini nanti anak-anak ya, saya akan menyampaikan PPT ya, hubungannya dengan pilihan program studi di perguruan tinggi, dan anak-anak nanti membuat project. Setelah itu anak-anak berdiskusi dan presentasi ke depan. Ya, lanjut. Waktu alokasi waktunya nanti 45 menit ya dalam pembelajaran ini. Jadi manfaatkan waktu dengan baik ya, sebaik-baiknya. Bagus sekali. Ya, untuk ini anak-anak sudah siap untuk melaksanakan bimbingan klasikal pada siang hari ini? Siap, Bu. Ya, bagus, siap. Harus semangat ya. Harus semangat ya. Terus lanjut saja, ini saya sampaikan ya, pilihan program studi di perguruan tinggi. Saya tayangkan PPT-nya. Pengertian fakultas, pengertian program studi atau jurusan yang ada di perguruan tinggi. Yang selanjutnya pengertian, ini fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi, tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan ya. Ini contohnya fakultas, misalkan di fakultas universitas di Undip ya, misalkan ada fakultas hukum ya, ada ekonomi dan bisnis ya, terus fakultas teknik, terus kedokteran, peternakan dan pertanian ya. Selanjutnya itu ada fakultas ilmu budaya, sosial dan ilmu politik ya, itu. Ya, paham ya. Untuk selanjutnya ini pengertian dari program studi.
program studi atau jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi ya. Contohnya di sini saya spesifikkan, misalkan contohnya di program studi di Universitas Diponegoro Undip, karena kebanyakan anak sini ya itu milihnya kebanyakan itu di Semarang karena pertimbangan jarak ya, jaraknya lebih dekat ya, dan juga biaya hidup juga lebih terjangkau. Terus contohnya itu program studi kedokteran ya, terus farmasi, keperawatan, teknik arsitektur, gizi, teknik geologi, sistem komputer, dan teknik elektro ya, dan program studi yang lain. Tuh. Nah, ini selanjutnya daftar jurusan kuliah untuk IPA. Ini sesuai dengan jurusan anak-anak semuanya ya. Ya, jurusan IPA itu ada saintek ya, matematika, IPA, bisa dilihat. Silahkan ada yang bisa membaca untuk matematika dan IPA. Silahkan, sopo. Dapa. Matematika dan IPA, jurusan saintek matematika, jurusan saintek fisika, jurusan saintek kimia, jurusan saintek biologi, jurusan saintek geografi, jurusan saintek geofisika, jurusan saintek geologi, dan jurusan saintek astronomi. Ya, tuh. Untuk jurusan matematika dan IPA. Untuk teknik ya, tekniknya di sini ada teknik mesin, perkapalan, komputer, geologi, kimia, bioproses ya, sipil, lingkungan, kelautan, industri, elektro, perminyakan, arsitektur ya. Terus transportasi laut. Untuk kesehatan, coba dibaca, Rizka. Kesehatan, pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, keperawatan, kebidanan, kedokteran jiwa. Ya, terus untuk pertanian ya, ini ada agribisnis, teknologi hasil pertanian, agroteknologi, perikanan, dan ilmu tanah ya, itu jurusan yang ada di program studi IPA ya, IPA pilihannya seperti itu. Terus lanjut di sini untuk jurusan IPS ya, karena ini saya jelaskan IPS juga karena tidak menuntut kemungkinan ya, ada beberapa anak IPA ya yang juga minat di bidang IPS, dan juga untuk persiapan seleksi nasional berdasarkan prestasi itu tidak ada batasan. Anak IPA memilih IPA dan anak IPS harus memilih IPS ya, jadi perlu diketahui juga. Untuk IPS di sini ada sastra Arab, Jepang, Cina ya, Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ilmu perpustakaan. Untuk seni ya, ada seni rupa, seni kriya, desain komunikasi visual, desain produk ya. Itu untuk seni ini nanti anak-anak misalkan daftar kuliah lewat jalur prestasi ya, itu ada portofolio ya, ada portofolionya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, yang mempunyai ini bakat minat dalam bidang seni ya. Itu untuk selanjutnya ekonomi dan bisnis ya, ilmu ekonomi, ekonomi Islam ya, bisnis Islam, akuntansi, dan manajemen ya. Terus ilmu administrasi, di sini ada administrasi bisnis, fiskal negara, dan ilmu perpustakaan ya. Terus ilmu sosial dan politik ya, itu ada hukum,
kriminologi, sosiologi, kesejahteraan sosial, antropologi sosial, komunikasi, dan psikologi. Ya, itu daftar jurusan yang ada di IPA maupun di IPS. Ya, anak-anak sudah paham ya? Nah, ya, kalau selanjutnya ini faktor-faktor ya, faktor-faktor dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Faktor-faktornya. Nih, yang pertama, sumber informasi dan pengaruhnya ya. Jadi anak-anak harus bisa menggali informasi-informasi yang sesuai ya, yang sesuai dan selalu up to date untuk melihat informasi-informasi dalam hubungannya pilihan program studi di perguruan tinggi ya, karena setiap tahun ya itu kan kuotanya dan passing grade-nya setiap program studi itu berbeda-beda. Jadi harus bisa menganalisis itu dengan baik. Terus selanjutnya karakteristik pekerjaan ya, harus mempertimbangkan juga. Nanti misalkan anak-anak memilih hukum, nanti prospek kedepannya itu apa ya? Prospek kedepannya pekerjaannya itu nanti dalam bidang apa? Itu juga harus dipertimbangkan. Hukum bisa nanti jadi jaksa ya, bisa jadi juga pengacara ya. Terus notaris juga bisa ya. Tuh misalkan seperti itu. Terus yang ketiga pertimbangan keuangan ya, pertimbangan keuangan. Bu, ini saya itu sebenarnya pengen kuliah, tapi kok kondisi keuangan keluarga saya itu kurang mendukung. Bagaimana caranya ya? Itu juga harus menjadi pertimbangan. Itu pertimbangan kondisi ekonomi. Misalkan emang benar-benar tidak mendukung dan kamu benar-benar berminat untuk kuliah ya di perguruan tinggi, itu juga banyak memfasilitasi berbagai beasiswa. Contohnya saja yang kalian ketahui apa beasiswa KIP kuliah, seperti itu. Terus kecocokan dan ketertarikan ya. Di sini kecocokan berarti ini kegemaran ya, kegemaran dan minat anak-anak semuanya hubungannya dengan pilihan program studi yang diambil itu. Terus karakteristik jurusan ya, karakteristik jurusannya itu sesuai dengan minat bakat anak-anak semuanya apa tidak, hubungannya dengan ini akreditasi dari universitas itu apa. Karena anak-anak ini jangan sampai salah ya memilih program studi yang misalkan belum terakreditasi, karena kedepannya misalkan untuk mendaftar CPNS atau bekerja itu dilihat juga dari akreditasi universitas dan program studi ya. Minimal akreditasi itu adalah B ya. Itu untuk faktor-faktornya sudah paham ya? Ya, sudah. Lanjut ke cara memilih jurusan di perguruan tinggi ya, sesuaikan dengan bakat minat. Ini yang pertama ya, mengetahui kegemaran ya, kegemaran berarti minatnya juga. Terus menggali potensi diri yang dimiliki itu seperti apa ya, menggali potensi diri. Terus kenali bakat minat ya, karena untuk tes ya, tes bakat kan anak-anak belum pernah melakukan, jadi dianalisis dengan menggunakan nilai rapot ya, dianalisis dengan menggunakan nilai rapot. Rapotnya dari semester 1 sampai semester ya semester 5 ini mau jalan. Selanjutnya ini untuk pelajari jurusan yang dipilih ya, jurusan yang dipilih nanti dipelajari. Tentukan kamu ingin menjadi apa setelah kuliah, seperti tadi prospek ke depan itu nanti bekerja di bidang apa, memperhatikan peluang pekerjaan setelah 4 tahun ke depan setelah lulus nantinya.
Terus hindari memilih jurusan karena ikut-ikutan. Contohnya misalkan Nindi ya, Nindi pengen di UNES, terus Dapa juga pengen karena pengen bareng-bareng dengan Nindi. Jangan seperti itu ya. Ya, jangan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus kesulitan ya dengan konsultasi ya, konsultasi dengan yang lebih berpengalaman ya, konsultasi dengan kakak kelas ya, dengan guru BK ya, dengan orang tua juga, seperti itu. Yes. Udah ya? Udah jelas anak-anak semuanya? Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, sudah selesai untuk pemaparan PTT yang sudah saya sampaikan. Di sini anak-anak semuanya saya harap sudah jelas semua ya. Ya, kalau sudah jelas semua ya, ini saya ada pertanyaan. Bagaimana cara untuk memilih perguruan program studi di perguruan tinggi? Ya, Mbak siapa? Alisa, ya Mbak Alisa, silahkan. Cara untuk memilih program studi yang harus dipertimbangkan antara lain yang pertama memahami bakat dan minat, yang kedua mencari informasi mengenai perguruan tinggi yang akan kita minati, yang ketiga mempertimbangkan lokasi dan biaya, dan yang keempat prospek pekerjaan setelah lulus. Ya bagus sekali, kasih tepuk tangan sama Mbak Alisa ya. Ya itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Anak-anak semuanya ya, kita sudah ini mengetahui berbagai hal cara memilih program studi. Saatnya ini waktunya anak-anak untuk berdiskusi ya, berdiskusi membentuk setiap kelompok ada 5 siswa ya, 5 siswa ini nanti membuat proyeknya berupa poster ya. Poster itu anak-anak bisa dalam bentuk diagram atau berbentuk pohon sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing dalam memilih program, merencanakan memilih program studi di perguruan tinggi ya. Nih langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu saya bagi kelompoknya, langsung nanti saya sebut namanya, langsung membentuk kelompok diskusi ya. Alisa, terus kelompok 1 Alisa, Amelia, Antika, Cahyo, Cika. Mana? Ya, langsung saja. Untuk ya. Terus kelompok 2 Dapa, Desi, Durotun, Dwi, Ermitayo. Langsung bergerak. Terus yang ketiga Fania, Gilang, Herlina, Juwita, Yuni. Yang keempat Laura, Lulu, Naban, Nadia, Naharin. Yang kelima Naila, Nelly, Nindi, Noval, Nur, Wulan. Yang keenam Putri siapa? Ya, Putriana, Riko, Rizka, Rizky, Sinta, Siti. Yang ketujuh Siti, Saida, Umi, Winda, Kevin. Ayo segera membentuk kelompoknya. Diputar saja, langsung diputar ya. Ayo membentuk kelompok. Ayo Pak Dapa segera membentuk kelompok. Ya. 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 Silakan sudah di kelompoknya masing-masing ya. Ya, sudah. Ini sudah jelas semua ketentuan dalam membuat proyek pilihan program studi di perguruan tinggi. Sudah ya? Ya, sudah jelas semua. Silahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Ya, sekarang cukup 10 menit, dimanfaatkan waktu dengan baik. Setelah itu nanti anak-anak presentasi. Waktu presentasi saya kasih waktu 5 menit setiap kelompok. Nah, yuk. Ya, kalau ada kesulitan, silahkan anak-anak bisa ditanyakan
Ya, kesulitannya apa? Misalkan saya mau pilih di UNES, Bu, tapi jurusannya masih bingung. Ya. Bisa silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, ya. Ya, harus desainnya ya harus kreatif ya, perpaduan warnanya, bentuknya harus sinkron sesuai. Dan pilihannya, saya harap pilihannya ini sudah benar-benar disesuaikan dengan bakat minat dari anak-anak semuanya. Ya, bakat minatnya anak-anak bisa menganalisis ya, menganalisis dari ini nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester ini. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Sudah. Ya. Kalau bisa dispesifikkan ya pilihannya, jangan terlalu banyak. Nanti nek pilihan terlalu banyak, ada yang bingung. Semakin bingung. Jadi dispesifikkan saja, misalkan satu universitas memilih dua program studi seperti itu. Karena kan aturannya untuk seleksi nasional ya, itu milih 2 universitas, masing-masing 1 prodi atau 1 universitas, masing-masing 2 prodi. Ya. Jamnya cocok kah? Ya. Oke, misalkan Universitas UI, terus nanti kan satu kelompok ini ya jurusan apa iki? Kriminologi. Sastra Indonesia, saya menjelaskan siapa, terus iki kriminologi yang menjelaskan siapa. Pembukaannya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan. Satu jurusan kriminologi. Proses kerjanya ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Yes, di kelompok ini sudah selesai? Ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Ayo segera diselesaikan. Juwita nanti yang oke. Udah apa-apa, ini sudah tak nganu kok, tak kirim kok. Oke. Ini tuh prospek kerjanya. Tapi Kirim. ya, siap. Yang sudah selesai nanti bisa dikirim di grup WA ya.
Juwita. Cik. Sudah? Jangan dikirim semua ya, nanti kebaan. Sudah mbok kirim? Dokumen. Sudah selesai ya? Ya. Siap untuk presentasi? Oke, siap. Ya, silakan untuk kelompok 5 yang siap presentasi, ayo silakan maju ke depan. Ya. Ini ditampilkan ya, ditampilkan dulu. Operatornya siapa sih? Ini kursorku kok gak nganu ya? Gak mau deh. Tadi di mana, Bu? Ini lagi anunya. Kursornya? Iya, Bu. Anaknya di mana? Itu malah anu Iki buka Ora gelem. Enggak ada panahnya. Panahnya aku mau. Ora gelem. Di sini enggak ada panahnya. Wes gak usah. Langsung ya presentasinya bisa dimulai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya dari Nurafina. Saya Nafal Yusara. Saya Nindi Indira Aprilia Putri. Saya Naila Sifat. Saya Nurul Sari Arha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pilihan program studi di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Nindi Indira Aprilia Putri dan Naila Sifat. Kami akan memilih di Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia, kami akan memilih 2 jurusan. Yang pertama, jurusan kriminologi. Jurusan kriminologi adalah jurusan yang belajar menganalisis fenomena kejahatan, mulai dari faktornya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Dalam jurusan ini terdapat 4 fokus bahasan. Yang pertama, pelaku, 2, korban, ketiga, tindak kejahatan, dan yang keempat adalah respon masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Adapun pilihan karir yang bisa digeluti oleh lulusan kriminologi adalah 1. Ahli ilmu analisa tangan atau grafologi, 2. Staf kejaksaan, 3. Penyidik KPK, 4. Penyidik Polri, 5. Jurnalis, 6. Penulis, dan 7. Dosen kriminologi. 2. Jurusan Sastra Indonesia. Jurusan Sastra Indonesia merupakan jurusan yang mempelajari segala hal terkait bahasa, sastra, dan budaya yang ada di Indonesia. Ketika masuk jurusan ini, kamu akan belajar lebih terampil dalam membaca, menulis, menyimak, dan berbicara.
Adapun pilihan karir yang bisa digeluti oleh lulusan sastra Indonesia adalah 1. Akademisi, jurnalis, 2. Penulis novel atau cerpen sastra, 3. Leksikografer, 4. Content writer, 5. Penerjemah bahasa, 6. Penulis skripsi. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mbak Amel, silakan. Selain bakat minat, hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi di perguruan tinggi? Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Amel tersebut. Selain bakat dan minat, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi ialah cita-cita yang ingin kita capai. Dalam hal ini, cita-cita berperan sebagai motivasi kita untuk lebih berkembang dan semangat dalam belajar. Dengan adanya semangat, maka kita akan mempermudah diri kita untuk lebih fokus dalam aktivitas kita dalam menuntut ilmu sesuai dengan jurusan. Kursorku kok gak iso dinganu ning laptop. Gak iso dipindah. Apakah itu menentukan cita atau tidak? Apakah jurusan dipilih bisa memberikan keuntungan ke masa depan? Jangan lupa juga untuk memastikan jurusan yang kita pilih sudah berakreditasi. Iso benakno. Hal ini akan mempermudah kita dalam dunia kerja nantinya. Sudah paham, Mbak Amel? Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Tidak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 5 ya Mbak Nindi dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya ya hubungannya dengan pilihan program studi di perguruan tinggi ya. Tadi sudah memilih universitasnya di Universitas Indonesia ya, jurusannya kriminologi dan sastra Indonesia ya. Itu juga dijelaskan tentang prospek-prospek kerjanya ke depan seperti apa. Anak-anak sudah mempunyai rencana ya, rencana pandangan untuk memilih program studi di perguruan tinggi ya. Kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok 5 ya. Untuk selanjutnya, kelompok yang maju ke depan untuk presentasi, silahkan. Ya. Iga tetap seperti ini. Iki benak nonggonku ah. Sapa sing iso? Untuk penjelasannya, silakan untuk kita menyampaikan. Dan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami mengambil dari Universitas Negeri Yogyakarta. Program studi salah satunya yang saya ambil adalah teknik sipil. Teknik sipil mempelajari tentang matematika, sains, ilmu bahan, mekanika, eksperimen, desain, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Program studi ini peluang karirnya itu sebagai kontraktor bisa, terus konsultan manajemen juga bisa, lalu perminyakan, penggalian, transportasi logistik, perjudian, bekerja sebagai peneliti atau akademis, auditor, dan wirausahawan. Sudah. Untuk pilihan prodi jurusan yang kedua adalah teknik elektro. Prodi teknik elektro mempelajari tentang prinsip matematika dan fisika yang berkaitan dengan prinsip
ketenagalistrikan, pengetahuan hukum dan teori dasar pendidikan, pengetahuan desain, analisis dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan kuantitas dan kualitas tenaga listrik terbaik, pengetahuan material yang terkait dengan teknik tenaga listrik untuk pengembangan pembangunan energi tenaga listrik. Dari prodi elektro tersebut memiliki peluang karir seperti product manager, teknisi dan operator pabrik, teknisi listrik, sistem analis, teknisi robot, quality assurance, dan quality. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang menyangkut dari kelompok kami atau memberikan pertanyaan, Salah satu cara memilih jurusan kuliah adalah dengan menggali potensi diri yang kamu. Menurut kalian, bagaimana menggali potensi? terima kasih atas pertanyaannya. Bukan saya menjawab dari pertanyaan. Hal pertama yang harus dilakukan supaya bisa menggali potensi diri, yaitu dengan memikirkan dan menentukan bidang-bidang apa saja yang disukai. Setelah itu, kalian mengetahui bidang apa saja yang menarik minat kita juga perlu mengenali apakah hal tersebut didukung dengan kemampuan yang kita miliki atau tidak. Setiap orang harus berani mencoba melakukan sesuatu sesuai potensi yang dimiliki agar potensi dalam diri dapat berkembang. Menggali potensi dalam diri harus dilakukan dengan terus semangat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dijalani dengan baik agar kita mengetahui berapa besar potensi itu. Jangan pernah menyerah untuk terus mencobanya. Ketika gagal, maka jangan patah semangat. Semangat tanpa menyerah itu harus ditanamkan dalam setiap diri seseorang sehingga kita bisa maju dan terus sesuai harapan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini tadi kelompok yang Mbak Juwita dan kawan-kawan sudah mempresentasikan ya pilihan prodi yang diambil, yaitu pilihan prodiknya tadi apa? Yang pertama, teknik sipil di Universitas ya Universitas Negeri Yogyakarta ya, teknik sipil, dan yang kedua teknik elektro ya. Terus untuk prospek kerjanya sudah dijelaskan, kelihatan sudah jelas semua anak-anak ya dalam menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi. Mungkin juga ada yang beberapa yang masih belum fokus atau masih bingung ya dalam menentukan pilihan program studi ya. Baiklah anak-anak ya, untuk pertimbangan waktu karena waktunya sudah hampir selesai ya. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan, silahkan untuk anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah saya sampaikan ya. Ya, silahkan Mbak Nelly. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian fakultas. Fakultas merupakan bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan. Kemudian, pengertian dari program studi atau jurusan. Program studi atau jurusan merupakan bagian dari suatu fakultas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Kemudian, faktor-faktor dalam memilih program studi ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yeah. Faktor eksternal. Pertama, adanya dukungan dari orang tua, guru, teman maupun saudara. Yang kedua, prospek kerja dari program studi atau karakteristik dari pekerjaan. Yang ketiga, pertimbangan keuangan dari masing-masing siswa-siswi. Yang keempat, karakteristik jurusan. Kemudian faktor internal, yaitu yang pertama, bakat dan minat dari diri sendiri. Yang kedua, kecocokan dan ketertarikan terhadap program studi. Yang ketiga, cita-cita yang signifikan. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada kali ini, yaitu cara memilih jurusan di perguruan tinggi sesuai minat bakat. Yang pertama, mengetahui kegemaran. Kedua, menggali potensi diri. Tiga, kenali minat dan bakat dengan menganalisis nilai rapor. Yang keempat,
mempelajari jurusan yang dipilih. Yang kelima, menentukan keinginan menjadi apa setelah kuliah. Yang keenam, memperhatikan peluang kerja. Yang ketujuh, menghindari memilih jurusan karena ikut-ikutan. Yang kedelapan, konsultasi dengan yang lebih berpengalaman. Terima kasih. Ya, bagus sekali, kesimpulan yang sangat kompleks sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nelly ya. Ya, pastilah anak-anak di sini sudah jelas semua ya tentang pilihan program studi di perguruan tinggi. Tadi sudah tahu ya pengertiannya dari program studi itu apa ya, terus fakultas, terus faktor-faktor apa saja untuk menentukan pilihan program studi. Terus selanjutnya cara untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Dan juga anak-anak sudah membuat proyek ya, membuat proyek desain perencanaan sesuai dengan bakat minatnya untuk memilih program studi di perguruan tinggi ya itu. Untuk ini ya saya sangat mengapresiasi positif sekali untuk anak-anak semuanya karena sudah berperan aktif dalam bimbingan klasikal ini ya. Semoga anak-anak nanti bisa mencapai cita-cita yang diinginkan ya. Untuk rencana tindak lanjutnya ya, anak-anak nanti bisa melaksanakan ya, mengikuti bimbingan klasikal di pertemuan selanjutnya ya, untuk membahas topik yang sama atau topik yang berbeda lagi ya. Sebelum saya akhiri untuk bimbingan klasikal di sini, anak-anak sudah saya kirimi Google Form ya. Ya, untuk lembar evaluasi LKPD, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Silahkan untuk diisi ya. Silahkan untuk diisi anak-anak semuanya. Itu. Terus di sini sebelum kita akhiri ya, saya ucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan bimbingan klasikal pada siang hari ini ya. Untuk menutup bimbingan hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses. Yes. Semanja. Jaya. Ya, tepuk tangan Pak semua.